Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, alhamdulillah, pada siang ini kita bisa bersama-sama di Masjid Raudhatul Jannah menunaikan ibadah kewajiban kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepaskan semua dari kegiatan materialistik kita, dan sejenak kita bersama-sama di tempat ini untuk menghadap Allah. Semoga kita semua menjadi hamba yang semakin bersyukur. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan bagi kita. Kalau kita bercermin pada Al-Quran, kita akan tahu bagaimana rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran kita di muka bumi. Tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Surah itu merupakan surah yang sangat panjang, dan ayat yang tadi saya kutip juga ayat yang panjang. Tapi coba perhatikan baik-baik ayat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang di muka bumi ini, menciptakan khalifahnya sebagai wakilnya untuk mengurus dunia ini. Tapi sebelum ayat yang ke-30, Allah berbicara kepada kita pada ayat yang ke-29, bagaimana Allah menampilkan dirinya di hadapan kita. Allah berkata di ayat yang ke-29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau ayat ini kita renungkan, merupakan sebuah pernyataan yang Allah sampaikan kepada kita, siapa Dia sebenarnya. Allah mengumumkan di ayat 29 itu, Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa yang ada di bumi dan apapun yang ada padanya, semuanya, jami'ah, tidak ada exception, tidak ada pengecualian. Semua itu untuk kita. Bumi dan apapun yang ada padanya, bahkan semuanya, dihadirkan dan diperuntukkan untuk kita. Kemudian Allah berkata, "Tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Kemudian
Allah menuju pada penciptaan langit. Dan Allah menyempurnakan semua penciptaan langit itu. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan atas segala sesuatu, Dia Allah maha sangat mengetahui. Kita tahu, kalau kita belajar secara serius, para ahli belum sanggup untuk mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan sab'a samawat, 7 lapis langit itu. Mereka hanya sanggup untuk mengidentifikasi 1 lapis langit saja, dan itu pun terbentang tanpa batas. Mereka menyebutnya dengan 1 galaksi. Dan kita tahu, kalau kita bicara mengenai 1 galaksi, itu bukan bicara soal bumi. 1 galaksi itu bukan bicara soal 1 bulan. Itu gugusan bintang. Kita mengenal Plato, kita mengenal Pluto, kita mengenal Mars, Jupiter, dan lain sebagainya. Semua itu bagian dari galaksi. Dan sekali lagi, kalau kita bicara galaksi tanpa batas, bayangkan ketika Allah berkata kepada kita sab'a samawat, 7 lapis langit, kita belum sanggup untuk mengidentifikasinya. Ini menandakan bahwa kita ini kecil, kita ini sangat terbatas, dan Allah sangat tidak terbatas. Pengetahuan kita ini sangat terbatas, sedangkan pengetahuan Allah sangat tidak mengenal batas. Ini pelajaran bagi kita. Itulah sebabnya di ayat 29 ditutup wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Allah atas segala sesuatu alim, sangat maha mengetahui. Perhatikan di sini, Allah memproklamirkan dirinya mengurusi semua. Semesta ini berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, berada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan ayat yang ke-30. Allah berkata, bahkan berkata kepada hamba-hambanya yang sangat soleh, yang tidak mengenal dosa, yang tidak mengenal maksiat, hamba yang sangat qarib di hadapannya, yakni para malaikat. Dia berkata apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku berencana menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Ini merupakan isyarat bahwa kehadiran sang khalifah di muka bumi itu hanya mewarisi sebagian kecil kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merenungkan ayat ini, kita pasti tidak mungkin untuk berbuat maksiat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa bumi ini dihadirkan untuk kita, dipersembahkan untuk kita, pengelolaannya dipersembahkan untuk kita, diserahkan kepada kita. Lalu apa yang dikatakan para malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan man? Perhatikan ayat ini. Allah menggunakan redaksi kata man, yang berarti ini merupakan fotokopi dari identitas Allah sendiri. Kalau kita bicara Dia yang maha mutlak, selalu disandarkan dengan istilah man. Misalnya tulisannya man rabbuka, kalau dibaca mar rabbuka, artinya siapa Tuhanmu. Berarti istilah man itu disandarkan untuk Allah. Tapi pada saat yang sama, istilah man disandarkan hanya khusus untuk kita, tidak disandarkan kepada animal, tidak disandarkan kepada benda-benda apapun, kecuali hanya untuk kita. Kita disapa dengan istilah man. Kita keturunan dari Nabi Adam. Adam disapa di situ dengan sebutan man, meskipun Adam belum dicipta. Tapi
Para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Tulisannya man yufsidu fiha. Perhatikan itu. Kita jangan main-main dengan posisi kita. Kita ini hamba pilihan Tuhan, mewakili penguasa jagat semesta, tapi khusus di muka bumi ini. Maka jangan sekali-kali kita berbuat fasad di muka bumi. Fasad jangan dibayangkan sesuatu yang sifatnya sederhana. Fasad itu sesuatu yang sifatnya kompleks. Fasad secara harfiah artinya membuat kerusakan. Dan kalau kita belajar Quran secara serius, Quran sendiri yang menjawabnya. Apa makna dari fasad itu? Ternyata istilah fasad di dalam Quran itu diulang sebanyak 50 kali. Fasad di dalam Quran diulang sebanyak 50 kali. Lawan kata dari fasad juga diulang sebanyak 50 kali. Apa lawan kata dari fasad? Ternyata Quran memberikan bukti bahwa lawan kata dari fasad adalah saleh. Saleh diulang sebanyak 50 kali. Fasad juga diulang sebanyak 50 kali. Dan salah satu contoh konkret berbuat fasad adalah mengurangi timbangan. Apa yang dicontohkan dalam Quran? Umatnya Nabi Syuaib melakukan kesalahan yang sangat fatal, dan itu dilakukan secara berjamaah, bukan secara personal. Dosa yang melibatkan dosa pribadi, Allah masih memberikan pengampunan. Allah tidak akan melakukan hal yang sangat ekstrim. Allah masih merangkul kita. Kalau dosa pribadi, Allah mau tutup mata, kalau bahasa kita. Tapi kalau satu perbuatan dilakukan secara berjamaah, ini akan mengakibatkan sesuatu dampak sosial. Maka umat Nabi Syuaib melakukan dosa berjamaah. Bukan dosa personal, bukan dosa pribadi, tapi dosa personal. Apa itu? Mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan di sini yang dimaksud bukan dalam konteks sekedar benda untuk menimbang sesuatu. Bukan berbicara dalam konteks benda untuk yang kita timbang 1 on, 2 on, 3 on, 1 kilo, setengah kilo. Bukan itu. Yang dimaksud dalam Quran fasad adalah melakukan kecurangan, penipuan, dan bahasa kita menyebutnya korupsi. Kalau korupsi dilakukan secara berjamaah, Allah tidak ridha. Dan ini merusak. Dan itu bagian dari fasad. Dan fasad ini bukan sekedar sederhana, tapi maknanya kompleks. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Saya hanya memberikan contoh dalam konteks mengurangi timbangan, tapi makna besarnya adalah melakukan kecurangan, penipuan, dan sebagainya. Kadang kita ini terlalu sederhana bicara agama. Bahkan kita terlalu sibuk untuk bicara hal yang paling kecil, yang besar tidak tersentuh. Ada seorang manusia perempuan yang bernama Mukhairji. Tapi tidak perlu saya beri informasi secara jelas. Cuma saya berikan contoh kasus saja. Dia berkata, orang sibuk bicara soal babi haram. Ini ucapan Mukhairji. Orang sibuk bicara soal babi haram. Tapi mereka lupa bahwa korupsi itu juga lebih haram. Tapi kebanyakan kita terlalu konsentrasi soal babi haram. Tapi korupsi semua diam. Para ulama tidak banyak bicara. Tidak bicara dalam konteks besar ini. Seakan-akan mereka tutup mata. Ingat, kalau para ulama sudah tidak mau peduli soal ini, tunggu kehancurannya. Mereka hanya sibuk hal-hal yang sifatnya kecil. Yang besar mereka lupakan. Boleh jadi mereka terlibat dalam hal itu, sehingga mereka tidak mau bicara.
Dan ini sesuatu yang pernah dicontohkan oleh umatnya Nabi Shu'aib. Ingat, sesuatu yang sifatnya dosa personal kita maafkan. Kita boleh mengatakan itu kecil. Tapi kalau sudah bicara jamaah, jamaah itu positif. Kalau sudah dikatakan korupsi berjamaah, itu dampak sosialnya tinggi. Negara kita ini negara besar, tapi korupsinya sangat besar. Dan itu bukan hanya dari level tingkat sederhana, tapi sampai pada level puncak. Ini masuk dalam semua lini, baik di sekolah, di pemerintahan, di institusi swasta, dan lain sebagainya. Semua seakan-akan ini sesuatu yang biasa. Kesalahan yang terus dilakukan dan terus menerus tanpa ada sesuatu yang memperingatkan, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Bahkan kesalahan yang fatal ini diulang, dan diulang, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya menjadi sebuah kebenaran. Maka kita ingat ayat Quran ini. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini baru bicara soal menumpahkan darah dan juga soal melakukan kerusakan di muka bumi. Kita tidak banyak waktu untuk bicara soal ini di khutbah yang sangat sempit ini. Tapi minimal kita sebagai seorang muslim bukan hanya sekedar sholat, zakat, dan haji, tapi kita melakukan sesuatu yang sifatnya koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang sifatnya jamaah ini harus dihentikan. Apalagi kita mengaku sebagai muslim. Mudah-mudahan khutbah pertama ini menjadi renungan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara pernah baca buku yang ditulis oleh Samuel Huntington, beliau menulis buku judulnya The Clash of Civilization, benturan peradaban. Salah satu istilah yang beliau pakai dalam bukunya, dia menyebut the West Civilization, dan yang kedua Islamic Civilization. Kalau disebut Islamic Civilization, berarti itu maknanya peradaban Islam, bukan sekedar agama Islam. Jadi Samuel Huntington, seorang pemikir barat yang sangat Eropa sentris, dan mereka tahu apa itu peradaban barat, ternyata disandingkan dengan peradaban Islam. Berarti orang barat menulis dalam bahasa barat, bicara mengenai kita yang mengkonsumsi buku itu, kita dan mereka, untuk memberikan pemahaman. Menurut versi mereka, Islam bukan sekedar agama, tapi Islam itu adalah peradaban. Kalau kita bicara agama, salat seperti yang kita laksanakan itu bagian agama, puasa bagian agama, zakat bagian agama. Tapi kalau sudah bicara Islam sebagai peradaban, berarti bukan sekedar itu. Makanya semua syariat itu dampaknya dampak sosial. Zakat, kalau itu dikelola secara benar, bisa mengentaskan kemiskinan. Tapi masalahnya zakat itu jika dikorupsi, zakat yang seharusnya untuk masyarakat mustadafin, orang-orang miskin, itu kalau dikumpulkan semua secara benar dan dievaluasi secara benar, tidak ada kemiskinan di negeri ini. Betapa banyak SDA kita. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Singapura,
Singapura itu nggak punya SDA, tanahnya nggak punya apa-apa, wilayahnya sempit. Kalau kita belajar dari Singapura, jauh dengan kita SDA itu luar biasa. Nikel kita punya, emas kita punya, perak kita punya, besi kita punya, semua kita punya. Tapi kenapa negara kita miskin? Singapura bahkan menjadi primadona di Asia Tenggara. Apa yang salah? Yang salah kita yang mengaku sebagai muslim, mengaku muslim hanya dalam konteks ibadah seperti ini saja, tidak mengetahui apa itu Islam sebagai peradaban. Inilah yang seharusnya kita perbaiki. Saya berharap, hanya berharap, jadikanlah anak-anak kita menguasai dua hal. Satu, ilmu agama. Dua, ilmu dunia. Dua-duanya harus diraih. Jangan mencoba membuat dikotomi. Hanya belajar agama saja, tapi ilmu dunia mereka tidak mau belajar. Kalau tidak mau belajar, justru orang lain akan kuasai. Salah satu contohnya, Olimpiade matematika, Olimpiade fisika, Olimpiade biologi, Olimpiade apapun, siapa yang menang? Bukan anak-anak kita, tapi justru non-muslim yang jadi pemenang. Kenapa? Karena mereka konsentrasi itu. Kenapa kita lupa? Karena kita mencoba memisahkan antara agama dan yang peradaban itu sendiri. Agama dan peradaban itu dua-duanya saling bergandengan tangan. Jangan dipisah. Maka didik anak-anak kita jadi orang-orang pintar. Didik anak-anak kita jadi orang saleh. Saleh secara agama dan saleh secara sosial. Dua-duanya ini harus kita tekankan. Dan jangan berpikir kesalehan untuk pribadi. Sebab kalau untuk kesalehan hanya sekedar pribadi, maka ingat itu, pasti fasad secara berjamaah itu ada di depan kita. Dan kita harus mewaspadainya. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa memperbaiki diri. Allahumma ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang senantiasa menjadikan keluarga kami untuk mengabdi pada agamamu. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk menjadikan diri kami punya peran dalam peradaban Islam ini. Ya Allah, beri kemampuan bagi kami untuk anak-anak kami menjadi orang yang saleh dan salihah. Bukan saja saleh secara pribadi, tapi juga berperan dalam kesalehan sosial. Ya Allah, makmurkanlah negeri kami. Bimbinglah semua orang yang menjadi penguasa di negeri ini untuk selalu mendekat kepadamu. Hanya kepadamu ya Allah kami berharap, dan hanya kepadamu ya Allah kami bermunajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.